tahun 1972, dengan akte notaris, telah didirikan Yayasan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Bank Indonesia. Akta yayasan tersebut telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1977. Hingga pada tahun 1993, yayasan tersebut beralih nama menjadi Dapenbi. Seiring berjalan waktu, perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan dana pensiun telah melakukan banyak perubahan. Hingga pada tahun 2017 telah menetapkan peraturan dan mendapat pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan. Semakin berkembangnya Dapenbi, pada tahun 2018 telah mempercayakan kepada PT PP Urban sebagai pemenang lelang tender proyek pembangunan kantor Dapenbi yang terletak di Jakarta Selatan. Proyek pembangunan kantor Dapenbi dimulai. Nama proyek pembangunan gedung kantor Dana Pensiun Bank Indonesia yang beralamat di Jalan Transkop nomor 1 Pancoran, Jakarta Selatan. Pemberi tugas kita adalah Dana Pensiun Bank Indonesia dengan nilai kontrak BPN 79.813 juta. Jenis kontrak langsung fixed price dan waktu pelaksanaan 330 hari dari Januari sampai dengan Desember 2019. Dengan keterbatasan lahan yang sempit, bukan perkara mudah untuk memulai proses galian tanah. Dengan luas lahan 1.900 meter persegi dan luas tapak bangunan kurang lebih 1.100 meter persegi, artinya kita mempunyai space 800 meter persegi yang kita manfaatkan sebagai set instalasi. Dan ditambah juga lingkungan proyek ini berhimpitan langsung dengan warga sekitar. Artinya kita harus memperhitungkan secara matang metode galian yang akan kita terapkan agar tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar. Dan setelah kami perhitungkan metode yang baik untuk pekerjaan galian basement, akhirnya kami menentukan metode shotcrete dan soil nailing yang kita terapkan sebagai perkuatan tanah sebelum galian basement. Tidak terhenti sampai di sini, tantangan silih berganti yang dihadapi oleh tim proyek. Kali ini tantangan yang harus dihadapi oleh tim proyek yaitu dari segi eksternal atau warga. Proyek Dapenbi secara geografis memang terletak di lahan yang berbatasan langsung dengan perumahan warga. Jadi sejak proses survei lokasi, hal ini memang sudah menjadi salah satu item penting dalam mitigasi resiko yang tim proyek susun sejak awal. Maka dari itu, di awal sebelum menjalankan proyek, kami sudah melakukan kegiatan sosialisasi masyarakat sekitar dengan ikut mengundang aparatur sipil yang berwenang. Nah, setiap resiko dan gangguan-gangguan yang mungkin timbul selama kegiatan pelaksanaan proyek, kami sampaikan dengan solusi maksimal yang tentu saja mengedepankan konsistensi pelaksanaan standar safety and health environment. Waktu terus berjalan, target pencapaian harus tetap terpenuhi. Untuk proses finishing parapet, tim PP Urban berinisiatif menggunakan gondola dorong dibandingkan dengan menyusun perancah. Gondola dorong atau disingkat dengan gondrong, setelah kami evaluasi secara mutu, waktu, dan biaya, penggunaan gondrong jika dibandingkan dengan pemakaian perancah jelas lebih menguntungkan. Yang pertama, secara mutu, hasil finishing yang dikerjakan akan lebih bagus karena tukang merasa aman dan nyaman saat bekerja. Lalu yang kedua, secara waktu pekerjaan akan lebih cepat karena lebih mudah memobilisasi alat. Dan yang ketiga, secara biaya, gondrong jauh lebih murah dibandingkan dengan mendirikan steker keliling. Dan tidak lupa, kami juga mensertifikasikan gondrong ini ke PJK 3 sebagai alat bantu. Sedangkan untuk pekerjaan fasad, tim PT PP Urban
memilih metode unitized. Untuk pekerjaan fasad, kami berinovasi dengan menggunakan sistem kombinasi antara sistem unitized dengan sistem stick, atau kami menyebutnya dengan sistem semi-unitized, yaitu rangka mullion stick yang kita kerjakan prefabrikasi di workshop yang proses perakitannya sama dengan proses unitized. Dan keunggulan sistem semi-unitized ini adalah proses pekerjaan fabrikasi yang lebih rapi dan presisi karena dibantu dengan mesin handling yang lebih memadai. Dan secara waktu, karena proses fabrikasi panel semi-unitized ini dikerjakan di workshop, sehingga pekerjaan bisa dilakukan bersamaan atau paralel dengan pekerjaan struktur, sehingga penyelesaian pekerjaan kulit luar bisa menjadi lebih cepat. Dan secara biaya, metode semi-unitized lebih rendah dibandingkan dengan metode full unitized. Karena dengan metode semi-unitized, rangka atau mullion yang digunakan adalah single mullion. Sedangkan sistem full unitized, rangka yang digunakan adalah double mullion. Seiring dengan waktu proses pelaksanaan proyek Dapenbi berjalan, rintangan yang dihadapi tim proyek tidak berhenti sampai di sini. Kali ini, tim proyek dihadapkan dengan wabah COVID-19, di mana tim proyek bekerja dengan melakukan aktivitas dengan sangat terbatas. Tetapi semangat tak pernah pudar untuk mendapat menyelesaikan proyek ini. Dengan tetap memenuhi peraturan pemerintah tentang COVID-19, proyek tetap berjalan. Mudik semuanya akan kita larang kendaraan otomatis di gerbang tol tanpa larang, namun melakukan larangan di sini. Namun ternyata Baik pemirsa, berikut titik penyekatan larangan mudik tahun 2020. antisipasi mudik dan arahan Presiden mengenai pelarangan mudik Lebaran 14 Agustus. Merindu untuk bangsa. Jika setiap orang bisa memilih dengan luasa, tak ada yang mau hidup terpisah dengan keluarga. Merantau ke negeri-negeri yang begitu jauh, mengadu nasib dan masa depan yang mungkin saja keruh. Hidup memang keras, tak memberi banyak pilihan. Demi keluarga jika perlu menyeberangi lautan, memeras peluh, merintis usaha selagi bisa, merajut karya hingga mengeluh tenaga. Toh tanah air tak pernah pudar dari ingatan, tumpah darah tak pernah sekedar jadi kenangan. Siapa tahu bisa memberi sesuatu bagi bangsa. Teman-temanlah pejuang tangguh yang sebenarnya, yang enggan meminta apalagi merampok kas negara. Kepada para pekerja, kita bisa belajar makna dedikasi yang asli. Hiduplah para perantau yang tak pernah berhenti berkarya. Indonesia hanya bisa berkibar karena kerja keras teman-teman semua.